Alhamdulillah samawati wal ardh ba'daha wa wasliha wa istighfariha nahmaduhu kama 'allamana an nahmadahu wa nashkuruhu kama 'allamana an nashkura. Allahumma antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba Muhammad ibn Abdullah khairul wara wa khairu man arsalahu Allah ila an-nasi kaffah. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa kashafa Allah ta'ala bihi al-ummah wa jahada fi sabili rabbih hatta ataahu al-yaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadis as-sahih ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyidal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatannya dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita di luar sana dengan terselesaikan dengan baik itu berkat karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat berikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duyuf Rahman Allah. Kemudian tidak lupa dan tidak bosannya khatib mewasiatkan terkhususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita secara kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sebaik-baik bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak bukanlah harta kita, bukanlah kekayaan kita, bukan pula kendaraan kita yang mewah, mobil kita yang mewah, rumah kita yang megah. Akan tetapi sebaik-baik bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Bekal yang terbaik yang akan kita bawa di akhirat kelak adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kualitas ketakwaan kita, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, bagaimana amalan-amalan soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka itulah yang akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Duyuf Rahman ada Allah. Maka daripada itu, dengan bergantinya tahun, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kita sedang memasuki di tahun baru Hijriah,
yang kita kenal dengan bulan Muharram, yang mana pada bulan Muharram ini bulan yang mulia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, salah satu bulan yang mulia yang dimana di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum muslimin untuk melaksanakan perang. Dan di bulan Muharram ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Peristiwa di bulan Muharram ini merupakan peristiwa yang penuh kesan dan hikmah yang sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun berdakwah di kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, bukan hanya untuk berpindah bersenang-senang di kota Madinah, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melanjutkan risalah dakwahnya di kota Madinah agar kaum muslimin, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa tersebar ke penjuru-penjuru agama Islam, bisa tersebar ke penjuru-penjuru dunia. Diyufur rahman Allah. Maka bertepatan dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah di bulan Muharram, maka tahunnya tidak diberi nama tahun Hijriyah karena bertepatan dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar umat Islam bisa lebih baik lagi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memaknai hijrah di sini adalah bukan berarti kita berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kita berpindah dari suatu kota ke kota yang lain. Bukan berarti suatu perpindahan atau pergantian tempat. Akan tetapi makna hijrah yang sebenarnya adalah suatu komitmen yang hadir dan dilahirkan dari nurani seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu komitmen yang hadir dari nurani seseorang dan spiritualnya agar dirinya lebih baik lagi dan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah perlunya kita mengevaluasi keimanan kita. Bagaimana amalan-amalan kita 1 tahun yang lalu? Apakah kita sudah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah sebaliknya kita banyak menggunakan waktu-waktu tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di tahun yang baru inilah kita memperbaharui keimanan kita, kita upgrade kembali keimanan kita install kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menghitung amalan kita, membandingkan amalan kita di hari ini dengan hari kemarin. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab pernah menyampaikan kepada kaum muslimin, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Kata sahabat Umar bin Khattab, adakanlah perhitungan amalan di dalam diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diadakan perhitungan di hari akhirat kelak. Kenapa sahabat Umar mengatakan seperti itu? Karena agar kita senantiasa memperbaharui keimanan kita, lebih banyak lagi beramal soleh, lebih banyak lagi melakukan kebaikan di hari-hari berikutnya, dan kita meninggalkan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Di bulan Muharram yang merupakan salah satu bulan yang mulia, bulan yang penuh kebaikan di dalam
Yuframan abadallahu ya. Jadi salah satu amalan yang paling utama yang dikerjakan pada bulan Muharram ini adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Yufrahman abadallahu ya. Berkaitan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam hadis ini, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin makhrajan, min kulli hammin farajan, wa min kulli dhiqin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yufrahman abadallahu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang senantiasa melazimi istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan kemudahan dari setiap kesedihan yang ia alami. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan, akan memberi kelapangan dari setiap kesempitan yang hamba tersebut alami. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada seorang hamba yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak diduga-duga, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Iya pun, jadi kalau orang yang beriman itu, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka lakukan. Mereka bertaubat secara kafah, secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah inginkan kepada hambanya, yaitu adalah taubatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesusahan. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberatkan seorang hamba, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kemudahan kepada hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar agar hambanya senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Muharram ini juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dari kejadian banjir yang sangat luar biasa, kejadian banjir yang amat dahsyat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh atas dasar ketakwaan, kesolehannya Nabi Nuh alaihi wasallam, kesabaran Nabi Nuh dalam mendakwahkan umatnya. Disitulah Allah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi wasallam dari peristiwa Raja Namrud ingin membakar Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberi kedinginan dari apinya Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Jadi di bulan Muharram ini juga merupakan salah satu bulan yang penuh dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kesusahan, setiap perkara-perkara yang susah yang kita alami, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram ini. Merupakan salah satu bulan, merupakan salah satu momen yang sangat luar biasa apabila kita benar-benar mengamalkan kebaikan pada bulan Muharram ini.
Al-du'a silahul mu'min. Doa itulah yang menjadi senjatanya orang mukmin. Apabila seorang mukmin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan rasa takut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doanya seorang mukmin. Yufrahman ada wa ayat. Maka daripada itu, di tahun yang baru, di bulan Muharram ini, mari kita memperbanyak amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan-ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara-perkara segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berdoa meminta pertolongan dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi hamdan yuhibbu wa yuhibbu wa yuhibbu. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa rasulil kitab Muhammad ibn Abdillah khairul wara wa khairul sallallahu alaihi wasallam ayyuhal sallallahu alaihi wasallam masyaallah sallallahu wa jalla fi sabilillah. Ini merupakan itu bahagian kedua. Tapi tidak akan diperpanjang dari sisi bagian pertama tadi. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan kepala kita dengan benar-benar kita bertobat atau memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma qsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tad'una biha jannah, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al faqrana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر